Angin laut utara Jawa berhembus pelan, membawa aroma asin dan bisikan masa lalu. Di pesisir tanah Caruban, berdiri sebuah bukit kecil yang disapu angin tanpa henti. Bukit itu kelak dikenal sebagai Giri Amparan Jati. Di sanalah, berabad-abad kemudian, manusia akan berdoa, bersujud, dan menundukkan kepala. Namun sebelum tempat itu menjadi pusat ziarah, sebelum namanya menggema sebagai Gunung Jati, sebelum Cirebon mengenal cahaya Islam, kisah ini dimulai jauh dari tanah Jawa. Pertengahan abad ke-14. Di sebuah wilayah ramai di Semenanjung Malaka, lahirlah seorang bayi dari keluarga ulama terpandang. Ia diberi nama Syekh Datuk Khofi. Bukan anak biasa, di nadinya mengalir darah para pendidik umat. Ayahnya, Syekh Datuk Ahmad, adalah seorang alim yang disegani. Kakeknya, Maulana Isa, tokoh agama yang berpengaruh di zamannya. Dan lebih dari itu, nasabnya tersambung luhur hingga generasi ke-17 dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Datuk Khofi tumbuh bukan hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan kerinduan yang aneh. Kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada sesuatu yang belum ia kenal, namun seolah memanggil dari kejauhan. Ia tumbuh bersama sepupunya, Abdul Jalil. Kelak dikenal dunia sebagai Syekh Siti Jenar. Dua anak, dua bintang, lahir dari rasi yang sama. Keduanya haus ilmu. Keduanya berani bertanya. Keduanya tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Namun takdir telah menulis, mereka akan menempuh jalan dakwah yang berbeda. Ketika usia muda tiba, Datuk Khofi merasakan dadanya semakin sempit. Ilmu yang ada di negerinya tak lagi cukup. Jiwanya seperti burung yang meronta dalam sangkar emas. Dengan restu keluarga, ia mengambil keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan nama besar keluarganya. Ia menyeberangi samudra luas, menuju jantung dunia Islam, Makkah Al-Mukarramah. Di kota suci, Datuk Khofi tidak datang sebagai bangsawan, ia datang sebagai penuntut ilmu. Ia belajar langsung dari mata airnya, menekuni tafsir, fikih, hadis, tasawuf, menunaikan ibadah haji, menjernihkan niat. Tahun demi tahun berlalu, begitu lama ia bermukim di Mekah hingga banyak orang mengira ia berasal dari tanah Arab. Namun takdir belum selesai. Angin ilahi kembali berhembus, kali ini membawa namanya ke arah barat laut, Baghdad. Baghdad saat itu masih gemerlap, kota ilmu, filsuf, ulama dan peradaban. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan majelis ilmu, takdir mempertemukan Datuk Khofi dengan seorang wanita solehah bernama Syarifah Haliah. Bukan wanita biasa, nasabnya luhur. Ayahnya, Syarif Ali Nurul Alim, tersambung ke leluhur yang sama dengan Datuk Khofi, Amir Abdullah Khanuddin. Pernikahan mereka bukan sekedar cinta, melainkan penyatuan kembali dua cabang pohon mulia. Dari rahim Syarifah Halimah, lahirlah 4 permata hati, 2 putra dan 2 putri. Kehidupan mereka berkecukupan, bahkan sangat mulia. Kakak Syarifah Halimah, Syarif Sulaiman, adalah Raja Baghdad. Dengan kemurahan hatinya, ia menjamin kehidupan Syekh Datuk Khofi dan keluarganya. Datuk Khofi bisa saja hidup tenang, menyaksikan anak-anaknya tumbuh di istana, menjadi ulama besar yang disanjung dunia. Namun, di tengah gemerlap Baghdad, di balik tawa anak-anaknya, ada suara lirih yang tak pernah pergi. Suara itu datang dari timur, dari sebuah kepulauan jauh bernama Nusantara. Tanah yang subur, tanah yang hangat, namun masih diselimuti kepercayaan lama. Suara itu semakin kuat, hingga akhirnya bahkan sang Raja Baghdad sendiri berkata, "Pergilah, engkau diciptakan bukan untuk istana, tetapi untuk menyalakan cahaya di negeri jauh." Inilah persimpangan terberat hidupnya. Di satu sisi, 4 anak kecil, buah hatinya. Di sisi lain panggilan dakwah yang tak bisa ditawar. Malam itu, Syekh Datuk Khofi dan Syarifah Halimah bersujud lama. Air mata jatuh di sajadah, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya amanah. Akhirnya keputusan diambil. Mereka akan pergi, meninggalkan Baghdad, meninggalkan anak-anak mereka dalam asuhan sang paman, Raja Syarif Sulaiman. Bukan karena tak cinta, justru karena cinta kepada umat yang lebih luas. Syarifah Halimah tersenyum, menyembunyikan luka di balik keteguhan iman. Inilah pengorbanan yang tak tercatat di batu,
namun terukir abadi di langit. Sekitar tahun 1420 Masehi, sebuah kapal berlayar ke timur. Di atasnya, 10 pria, 2 wanita, dipimpin oleh Syekh Datuk Khofi dan istrinya. Samudra luas terbentang, angin timur membawa harapan. Mereka tak tahu apa yang menanti, namun mereka tahu siapa yang memanggil. Dan ketika kapal itu akhirnya merapat di sebuah pelabuhan kecil bernama Muara Jati, takdir Nusantara pun mulai berubah. Syekh Datuk Khofi menjejakkan kaki di tanah Jawa, tanah yang kelak akan memanggilnya dengan nama baru, nama yang akan hidup berabad-abad. Kabut pagi menggantung di pesisir utara Jawa. Ombak kecil berkejaran, seolah menyambut tamu yang telah lama ditunggu. Kapal itu akhirnya berlabuh, bukan kapal besar kerajaan, bukan rombongan penakluk, hanya perahu sederhana yang membawa orang-orang beriman dengan hati penuh cahaya. Pelabuhan itu bernama Muara Jati, dan tak seorang pun di sana tahu bahwa langkah kaki pertama seorang ulama asing hari itu akan mengubah wajah tanah Caruban untuk selamanya. Syekh Datuk Khofi berdiri diam. Ia menatap daratan hijau yang terbentang di hadapannya. Tanah ini berbeda, udara lebih lembab, bahasa asing di telinga, wajah-wajah penuh rasa ingin tahu. Ia tidak langsung berdakwah, tidak berkhotbah, tidak menyebut dirinya ulama besar. Ia hanya mengamati. Baginya, dakwah bukan soal suara lantang, melainkan membaca jiwa sebuah negeri. Kabar tentang orang asing berilmu perlahan sampai ke telinga seorang tokoh sepuh. Namanya Ki Gedeng Tapa, penguasa wilayah Singapura, bukan negeri jauh, melainkan kawasan pesisir yang kini menjadi bagian Cirebon. Ki Gedeng Tapa bukan sembarang pemimpin. Ia kaya, ia disegani, namun hatinya gelisah. Kepercayaan lama mulai runtuh, namun cahaya baru belum benar-benar menyala. Ketika ia bertemu Datuk Khofi, ia tidak melihat penakluk. Ia melihat ketenangan yang tak bisa dibeli. Percakapan mereka singkat, namun dalam. Tak ada debat, tak ada paksaan, hanya keheningan yang dipenuhi makna. Di hadapan Ki Gedeng Tapa, Datuk Khofi memperkenalkan dirinya dengan rendah hati. Namun sang penguasa justru berkata, "Engkau bukan lagi milik negeri seberang. Engkau adalah cahaya bagi tanah ini." Sejak saat itu, Datuk Khofi dikenal dengan nama baru, Nur, Cahaya, Jati, Keteguhan Sejati. Bukan sekedar nama, itu adalah tugas hidup. Sebagai bentuk ikatan batin dengan bumi Cirebon, Syekh Nurjati menikahi Nyai Hadijah, putri Ki Gedeng Tapa. Pernikahan ini bukan politik, bukan strategi kekuasaan. Ini adalah simbol, Islam dan tanah Jawa saling menerima. Tak ada penghapusan adat, tak ada pemaksaan budaya. Yang ada adalah penyatuan nilai. Syekh Nurjati memilih sebuah bukit sunyi, tak terlalu tinggi, tak terlalu ramai. Tempat itu disebut Pesambangan Jati. Di sanalah ia membangun bukan istana, melainkan pesantren, bukan tembok megah, melainkan manusia yang dibina. Ia mengajarkan Islam dengan bahasa yang dimengerti rakyat, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang sholat yang membersihkan jiwa, tentang akhlak sebelum hukum. Ia tidak mencaci kepercayaan lama, ia meluruskannya pelan-pelan. Wayang tetap hidup, gamelan tetap berbunyi, namun maknanya diisi tauhid. Syekh Nurjati melarang muridnya menghina keyakinan orang lain. Dikatakannya, jika imanmu benar, maka ia akan menenangkan, bukan melukai. Pesantrennya terbuka untuk siapa saja, nelayan, petani, bangsawan bahkan pendeta lama. Tak sedikit yang datang hanya ingin melihat, namun pulang dengan hati yang berubah. Dari Pesambangan Jati, cahaya merambat ke berbagai penjuru. Karawang, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Syekh Nurjati tidak menguasai wilayah, ia menghidupkan manusia. Para muridnya kembali ke kampung masing-masing, membawa ajaran, bukan bendera perang. Suatu malam, Syekh Nurjati berdiri sendiri di puncak Gunung Jati. Ia memandang ke arah laut. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Ya Allah, tanah ini kelak akan melahirkan pemimpin besar, bukan penakluk, tetapi penuntun." Syekh Nurjati tahu, ia bukan akhir dari kisah ini. Ia hanya pembuka jalan. Akan ada murid-muridnya yang melampaui namanya. Akan ada cahaya yang lebih terang dari dirinya. Dan tak lama setelah itu, sebuah keluarga bangsawan Sunda akan runtuh. Seorang ibu akan beriman diam-diam. Dan 3 anak istana akan berjalan ke arah Gunung Jati.
Gunung Jati kini bukan sekedar bukit. Ia telah menjadi titik temu langit dan bumi. Dan Syekh Datuk Khofi kini telah sepenuhnya menjelma menjadi Syekh Nurjati. Di tanah Pasundan, berdiri sebuah kerajaan besar yang disegani banyak negeri. Kerajaan itu bernama Pajajaran. Rajanya masyhur, berwibawa, dan dielu-elukan rakyatnya. Ia dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Namun di balik kemegahan istana, tersimpan sebuah kisah sunyi yang tak pernah ditulis dalam prasasti. Kisah tentang iman yang disembunyikan. Jauh sebelum cahaya Gunung Jati menyala terang, Islam telah lebih dulu berdenyut di Karawang. Di sana berdiri seorang ulama sepuh, Syekh Khuroh, guru para bangsawan, pendidik dengan laku halus dan kata yang menyejukkan. Syekh Khuroh tidak mendatangi istana dengan pedang. Ia datang dengan ilmu. Dan dari majelisnya, takdir menemukan jalannya menuju seorang perempuan bangsawan bernama Subang Larang. Subang Larang bukan perempuan biasa. Ia cerdas. Ia berani berpikir. Dan ia berani memilih. Dari Syekh Khuroh, ia mengenal Islam. Bukan Islam yang mengancam, melainkan Islam yang membebaskan jiwa. Diam-diam, ia mengucap 2 kalimat syahadat. Tanpa sorak, tanpa upacara. Hanya langit yang menjadi saksi. Ketika Prabu Siliwangi menginangnya, Subang Larang tidak menolak. Namun ia mengajukan syarat. Syarat yang kelak mengguncang sejarah. Izinkan aku tetap beriman kepada Allah yang Maha Esa. Prabu Siliwangi mengangguk. Ia mencintainya. Namun ia tidak pernah berpindah iman. Maka sejak awal, pernikahan ini berjalan di atas 2 keyakinan. Dari rahim Subang Larang, lahirlah 3 anak. Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Mereka tumbuh di istana, belajar tata krama kerajaan, menguasai ilmu kanuragan. Namun, di malam-malam sunyi, ibu mereka membisikkan doa-doa asing ke telinga kecil mereka. Tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kiblat yang jauh di barat. Ketika ajal mulai mendekat, Subang Larang tahu satu hal. Anak-anaknya tak akan selamat secara ruhani jika tetap di istana. Maka ia memanggil mereka. Dengan napas berat, ia berkata, "Jika ibu telah tiada, tinggalkan istana ini. Carilah seorang wali di Gunung Jati Cirebon. Namanya Syekh Nurjati. Di sanalah jalan hidup kalian." Air mata jatuh. Namun perintah itu tertanam lebih kuat dari mahkota. Tak lama setelah itu, Subang Larang wafat dalam iman yang ia sembunyikan sepanjang hidupnya. Kematian Subang Larang membuka jurang yang lama tertutup. Prabu Siliwangi tetap raja besar, namun istana berubah dingin. Ketika Walang Sungsang mengungkapkan keinginannya memeluk Islam, istana berguncang. Ditolak, dicemooh, bahkan dianggap durhaka. Malam itu, 3 anak bangsawan itu mengambil keputusan paling berani dalam hidup mereka. Tanpa pengawal, tanpa harta, tanpa lambang kebesaran. Mereka meninggalkan istana dan berjalan menuju timur laut. Hutan, sungai, gunung. Rara Santang berjalan dengan doa. Kian Santang dengan amarah yang belum jinak. Dan Walang Sungsang dengan tekad yang sunyi. Mereka bukan lagi anak raja. Mereka adalah pencari kebenaran. Ketika mereka akhirnya tiba di Pesambangan Jati, hari hampir senja, Syekh Nurjati sedang duduk bersila, seolah telah lama menanti. Tanpa bertanya silsilah, tanpa menanyakan asal-usul, ia berkata pelan, "Kalian datang bukan karena kaki, tapi karena panggilan." Di hadapan wali itu, Walang Sungsang dan adik-adiknya mengucapkan syahadat. Tangis pecah, beban runtuh. Sejak saat itu, istana telah kehilangan pewaris. Namun Islam menemukan penjaga masa depan. 3 anak istana kini menjadi murid seorang wali. Mahkota diganti sajadah, pedang diganti doa,
nama besar diganti makna hidup. Dan di antara mereka, satu akan menjadi perintis negeri, satu akan melahirkan cahaya besar, dan satu akan menjadi badai di medan laga. Malam turun perlahan di Pesambangan Jati. Lampu-lampu minyak berpendar redup. Angin membawa suara zikir yang tak putus. Di tempat itulah, seorang bekas pangeran istana mulai ditelanjangi dari nama besarnya. Namanya Walang Sungsang. Namun Syekh Nurjati tahu, nama itu tak akan cukup untuk menanggung takdirnya yang menanti. Hari-hari Walang Sungsang di pesantren tak lagi dipenuhi kemewahan. Ia bangun sebelum fajar, membersihkan halaman, menimba air, melayani guru dan tamu tanpa pernah disebut pangeran. Syekh Nurjati tidak pernah memuji, tidak pernah memanjakan. Karena ia tahu, pemimpin sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari sanjungan. Ilmu yang diajarkan pun bukan sekedar bacaan. Tentang sholat yang bukan hanya gerak, tapi penyerahan. Tentang puasa yang bukan menahan lapar, tapi menundukkan ego. Suatu malam, Syekh Nurjati memanggil Walang Sungsang. Tanpa kata panjang, ia hanya bertanya, "Siapa engkau jika semua gelar dicabut?" Walang Sungsang terdiam lama. Air mata jatuh. "Aku hamba yang mencari Tuhan." Syekh Nurjati menelisik. Malam itu, ia diberi nama baru, Somadullah, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Bersamaan dengan nama itu, ia diberi amanah, bukan untuk berkuasa, melainkan menjadi perintis. Walang Sungsang, kini Somadullah, pernah membawa pusaka istana. Namun Syekh Nurjati berkata tegas, pusaka tanpa iman hanyalah besi. Ia mengajarkan bahwa kesaktian sejati bukan kebal senjata, melainkan kebal dari kesombongan. Golok cabang, pusaka yang kelak terkenal, tidak dimuliakan karena tuah, tetapi karena niat yang bersih saat menggunakannya. Tahun-tahun berlalu, Somadullah telah matang. Suatu pagi, Syekh Nurjati memanggil Walang Sungsang. Ia menunjuk ke arah selatan. Di sana ada tanah bernama Lemah Wungkuk. Pergilah, tebas hutan itu, buka pemukiman, bangun negeri. Tapi ingat, jangan bangun istana sebelum membangun akhlak. Tak ada upacara, tak ada pengiring, hanya doa panjang dan pelukan guru. Somadullah berjalan menembus hutan belantara. Pohon-pohon besar, tanah liat, binatang liar. Ia tidak membuka hutan dengan amarah, melainkan dengan zikir. Setiap tebasan kapak diiringi basmalah. Setiap langkah diiringi doa. Sedikit demi sedikit, hutan itu berubah. Bukan hanya tanahnya, tetapi jiwa manusia di sekitarnya. Orang-orang berdatangan, nelayan, petani, pendatang dari berbagai suku. Tempat itu menjadi campuran, ragam bahasa, ragam adat. Maka dinamai Caruban Larang, tempat percampuran yang sakral. Tak ada kasta, tak ada istana megah, hanya masjid sederhana dan pemimpin yang hidup seperti rakyatnya. Kelak, tanah itu dikenal sebagai Cirebon. Somadullah diangkat sebagai kuwu, pemimpin rakyat. Namun ia menolak dipanggil raja. Aku hanya penjaga amanah, katanya. Ia memerintah dengan adil, menyelesaikan konflik tanpa pedang, menegakkan hukum tanpa zolim. Dan setiap keputusan besar, ia selalu kembali ke Gunung Jati untuk meminta nasihat. Di Pesambangan Jati, Syekh Nurjati memandang jauh. Ia tahu, perintis telah lahir. Namun ia juga tahu, takdir berikutnya akan lebih besar. Seorang cucu istana akan datang dari tanah suci, membawa darah raja dan cahaya kenabian. Dan dunia akan mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati. Cirebon tumbuh perlahan, bukan oleh teriakan kekuasaan, melainkan oleh keteladanan. Di bawah kepemimpinan Somadullah, Caruban Larang berubah menjadi negeri yang berdenyut.
masjid berdiri, pasar hidup. Orang-orang datang tanpa dipaksa. Namun di balik kemajuan itu, Syekh Nurjati tahu satu hal. Cirebon belum sampai pada puncak takdirnya. Suatu malam, Syekh Nurjati memanggil Somadullah. Wajah sang guru tampak tenang, namun sorot matanya dalam. "Sudah saatnya engkau berhaji," katanya. "Bukan sekedar ke Mekah, tapi untuk menjemput takdir." Somadullah terdiam. Ia tahu, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia meninggalkan Cirebon dalam keadaan negeri yang mulai mapan. Bukan lari dari tanggung jawab, melainkan menyempurnakannya. Bersamaan dengan itu, Rara Santang, adik Somadullah, merasakan getaran yang sama. Ia bukan pejuang, bukan pemimpin wilayah, namun doanya dalam. Hatinya lah yang paling peka menangkap isyarat langit. Bersama kakaknya, ia menempuh perjalanan panjang melintasi samudra, menuju Tanah Suci. Di tengah perjalanan, mereka singgah di negeri Campa. Di sana, Islam telah bersemi. Para ulama menyambut mereka sebagai saudara. Di Campa, Somadullah mengajarkan tauhid. Rara Santang memperdalam ilmu dan adab. Namun Campa bukan tujuan akhir. Langit belum selesai berbicara. Ketika akhirnya kaki mereka menyentuh tanah Mekah, air mata jatuh tanpa dikomando. Ka'bah berdiri agung, tak berubah. Namun jiwa manusia yang datang padanya selalu pulang dalam keadaan berbeda. Di sanalah Rara Santang berganti nama, Syarifah Mudaim. Nama lama ditanggalkan, nama baru diterima bersama amanah besar. Di Mekah, Syarifah Mudaim bertemu dengan seorang pemimpin besar dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai Sultan Mahmud, penguasa yang alim, tegas, dan berhati lembut. Pernikahan mereka bukan sekedar ikatan dua insan. Ini adalah penyatuan dua jalur sejarah, Jawa dan Timur Tengah. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Wajahnya bercahaya, tatapannya tenang. Ia diberi nama Syarif Hidayatullah. Sejak kecil, para ulama melihat tanda-tanda aneh padanya. Ia mudah memahami ilmu. Ia mencintai sunyi. Ia lebih memilih masjid daripada istana. Seolah-olah ia telah mengingat sesuatu yang belum pernah diajarkan. Sementara itu, Somadullah telah menyelesaikan hajinya. Ia kembali ke Cirebon dengan hati yang lebih lapang. Ia membawa bukan oleh-oleh dunia, melainkan kejernihan pandangan. Cirebon kini siap menyambut fase baru. Namun Somadullah tahu, kepemimpinan sejati tak selalu diwariskan lewat tahta. Di Gunung Jati, Syekh Nurjati memandang ke barat. Ia berkata lirih, "Anak itu akan datang. Ia lahir dari doa. Ia besar di dua dunia. Dan kelak, ia akan menyempurnakan apa yang kita mulai." Angin bergerak, seolah mengamini. Di Mekah, seorang anak tumbuh dengan darah raja dan ruh kenabian. Di Jawa, sebuah negeri bersiap menyambut pemimpin sejati. Dan di antara langit dan bumi, takdir telah ditulis. Waktu bergerak pelan di Pesambangan Jati. Langit seakan lebih rendah. Angin bertiup lebih lirih. Syekh Nurjati kini tak lagi muda. Rambutnya memutih. Langkahnya melambat. Namun cahaya di matanya tak pernah redup. Ia tahu, hidup bukan tentang berapa lama bernafas, melainkan apa yang ditinggalkan setelah nafas berhenti. Suatu hari, rombongan kecil tiba di Cirebon. Di antara mereka berjalan seorang pemuda dengan wajah tenang dan sorot mata dalam. Namanya Syarif Hidayatullah. Ia bukan datang sebagai pangeran, bukan sebagai pewaris tahta. Ia datang sebagai pencari restu. Ketika ia menghadap Syekh Nurjati,
Tak ada dialog panjang. Dua pasang mata bertemu, dan dalam keheningan itu, guru tua itu berbisik, "Akhirnya, engkau pulang." Hari-hari berikutnya, Syarif Hidayatullah tinggal di Gunung Jati. Ia tidak hanya belajar kitab, ia belajar membaca manusia. Syekh Nurjati mengajarkannya bahwa dakwah bukan soal mengalahkan, melainkan menuntun. "Jika engkau ingin diikuti," kata sang guru, "berjalanlah lebih dulu, bukan berteriak dari belakang." Ia diajarkan tentang adat Jawa, tentang bahasa hati rakyat, tentang Islam yang menyatu dengan budaya tanpa kehilangan tauhid. Pada suatu malam sunyi, Syekh Nurjati memanggil murid-murid utamanya, Somadullah, para ulama dari pesisir, para pendakwah dari pedalaman. Di hadapan mereka, ia berbicara pelan. Zaman akan berubah. Islam akan diuji, bukan dengan pedang, tapi dengan kekuasaan. Jangan tergesa memerintah. Menanglah di hati, baru engkau pantas memimpin. Ia menoleh kepada Syarif Hidayatullah. "Pergilah ke Surabaya, temuilah Sunan Ampel. Belajarlah merendah sebelum engkau ditinggikan." Itulah isyarat terakhir. Perintah itu bukan sekedar perjalanan. Ia adalah penyusunan takdir. Dari pertemuan para ulama Nusantara, lahirlah kesepakatan sunyi. Islam akan ditegakkan dengan persaudaraan, bukan perebutan. Kelak dunia akan menyebut mereka Wali Songo. Namun sedikit yang tahu, benihnya disemai di kaki Gunung Jati oleh seorang wali yang memilih tak terkenal. Hari itu tiba. Syekh Nurjati berbaring tenang. Murid-muridnya mengelilingi. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Jangan agungkan kuburanku, agungkan ajaran yang kutinggalkan. Jika kalian ingin menemuiku, temuilah keadilan, temuilah kejujuran, temuilah kasih sayang." Ia tersenyum. "Ana sirah, ana ingsun. Selama engkau hidup dalam kebenaran, aku tak pernah pergi." Dan pada hembusan nafas terakhir itu, cahaya berpindah, bukan padam. Syekh Nurjati dimakamkan di Gunung Jati, bukan dengan kemegahan, melainkan kesederhanaan. Namun sejak hari itu, tempat itu tak pernah sepi. Orang datang bukan mencari berkah benda, melainkan ketenangan jiwa. Sumur-sumur tua, gapura bersayap, jalan berundak, semuanya bukan simbol kematian, melainkan pengingat perjalanan ruh. Syarif Hidayatullah melangkah pergi. Kelak dunia mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati. Cirebon akan menjadi kesultanan. Islam akan menyebar lebih luas. Wali Songo akan mengubah wajah Jawa. Namun di balik semua itu, ada satu nama yang tetap berdiri sunyi. Syekh Nurjati. Bukan raja, bukan penakluk, melainkan penyala cahaya pertama. Cahaya sejati tak pernah berteriak. Ia cukup menyala. Dan selama manusia masih mencari kebenaran dengan hati yang jujur, nama Syekh Nurjati tak akan pernah mati.